Orang yang mengikuti ajaran agama Islam itu tidak jelas. Di mana kejelasannya? Ditanya, kalau melakukan sholat upahnya apa? Surga atau apa? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu. Berarti saudara melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia, yang tidak jelas ujung-ujungnya. Kenapa saya katakan tidak jelas? Karena Muhammad sendiri berkata di Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9 berkata begini, Kul ma kuntu bid'amin rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabihu ila ma yuha illa wa ma ana ila nadhirum mubin. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Begini, persamaannya bahasa Indonesianya, kalau bahasa kita mah begini. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul-rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku juga kepada kamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terutama saudara yang percaya Yesus, ingat, di dalam Muhammad tidak ada keselamatan. Ayatnya sudah jelas tadi, dia tidak tahu nasibnya, surga atau neraka tidak tahu. Sekarang komparasikan begini, ibarat saudara mau ke Surabaya, mengikuti orang yang tidak tahu Surabaya. Alamat yang dituju tidak tahu. Apa yang akan terjadi, saudara? Pasti tersesat. Kalau saudara menuju suatu tempat mengikuti orang yang tidak tahu, pasti saudara tersesat. Apa saudara? Tersesat. Akan tersesat. Kalau orang sudah menanyakan jalan yang lurus, itu tandanya orang sedang tersesat. Oleh karena itu, saya punya moto salam sadar. Semoga saudara cepat disadarkan oleh Tuhan. Al-Quran katanya firman Tuhan. Kalau Al-Quran berkata, pasti benar. Sedangkan Al-Quran sendiri keempat, ya mudah-mudahan salah ini ya artinya. Al-Mussolin. Bagaimana bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang salatnya lalai. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang salatnya saja lalai, sudah pasti. Apa itu artinya lalai? Lalai itu tidak mengerti apa yang dikatakan pada waktu sholat. Itu artinya lalai. Ya, surat 4 An-Nisa ayat yang ke-40. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Apa itu artinya? Artinya begini. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat seperti orang mabuk, sehingga mengerti apa yang kamu katakan. Begitu. Ini pesan Al-Quran.
Katanya Al-Quran firman Tuhan. Berarti itu firman Tuhan. Itu pesan Tuhan. Al-Quran saja melarang melakukan sholat yang tidak mengerti. Tapi kebanyakan orang melakukan sholat yang tidak mengerti. Tunggang-tungging, ikut-ikutan. Ketika ditanya oleh Muhammad Kaceh, apakah betul menyembah Allah itu seperti itu? Malah minta dibaptis. Tunggang-tungging. Pokoknya saya minta dibaptis. Aduh. Suruh menjawab apakah benar menyembah Allah dengan cara tunggang-tungging seperti itu? Coba dalilnya tampilkan. Malah kami minta dibaptis. Itu sudah dijamah Roh Kudus dia orang itu. Cuman belum menerima, dia belum menyadari ya. Begitu saudara. Kita harus mengerti apa yang kita lakukan, agar kita tahu tujuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kan kita mau ke Surabaya, mengikuti orang yang berasal dari Surabaya. Duh, enak, kata orang dari Surabaya, Pak Aceh udah naik bis, duduk, mau tidur, mau ngapain, terserah. Nanti kalau sudah sampai dikasih tahu. Adem bener itu, ikut orang yang tahu. Enjoy, kita tinggal tidur, mau ngorok, mau apa, mau ngir di jok, itu urusan kita. Maksudnya, mau sorak-sore di gereja, mau menangis, itu tuh urusan kita. Nggak perlu repot, yang penting hidup sudah di dalam Yesus. Nanti ketika waktunya akan panggilan dikasih tahu. Kamu sudah waktunya pulang anakku. Enak lah. Pulang itu masuk surga, karena kita berasal dari surga. Sebagaimana Adam dulu di surga. Dan Yesus juga berasal dari Bapa. Oleh karena itu berbahagialah saudara yang sudah di dalam Yesus. Karena orang yang di dalam Yesus, orang yang di dalam Yesus tidak mengalami kesulitan dalam segala hal. Baik soal makanan, baik soal pakaian, baik soal surga. Pengikut Yesus punya ketenangan. Asal benar-benar ngikut Yesusnya. Bukan beragama Kristen doang. Hanya menipu diri sendiri. Kalau di dalam kekristenan kita harus menjadi bait suci, bait Roh Kudus. Kalau di dalam Kristen kita harus menjadi pelaku firman. Bukan pendengar saja, menipu diri sendiri. Bukan itu. Kalau kita hanya pendengar, menipu diri sendiri. Jadilah pelaku-pelaku firman. Agar apa? Kerajaan Tuhan diberitakan di mana-mana. Begitu saudara. Jadi hindari ajaran sesat itu ajaran yang tidak jelas arah tujuan. Ajaran sesat itu ajaran yang wallahu alam. Ingat saudara, Muhammad Kaya bercerita tentang agama ya. Jangan dipraming kepada agama, jangan dipelintir kepada agama. Yang saya sampaikan di sini adalah ayat Al-Quran. Karena rugi kita kalau mengikuti ajaran sesat. Kita ini hidup hanya sementara. Kita di dunia ini bagaikan orang merantau. Kalau orang merantau tidak siap-siap, pulang nanti tidak punya bekal. Ya, kalau coba bekerja gaji sebulan 3 juta. Tiap bulan habis. Mau bawa apa pulang ke Medan? Beda dengan punya simpenan, tiap bulan simpen 1 juta. Nanti 1 tahun sudah 12 juta. Lumayan. Yang 2 juta buat makan, buat keperluan yang lain. Begitu. Ya, kesulitan. Siapa yang berasal dari Allah? Namanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Itu yang berasal dari Allah. Saudara mengikuti ajaran dia, saudara mengikuti jejak Yesus,
saudara pasti sampai ke tujuan, ke sorga dengan tenang. Tidak takut kematian, tidak takut dibom. Tuh, sudah banyak yang masuk surga itu dari Makassar ya. Cuma kasihan pelakunya ini. Udah bojret-bajret, badannya hancur. Mati masuk neraka lagi di sana, bojret-bajret lagi. Kasihan saudara. Ya, agama apa? Biarkan kepolisian nanti yang menemukan identitasnya mereka. Saya hanya mengingatkan kepada yang lain agar sadar. Ya, agar sadar kita ini orang Indonesia, jangan mau diadu domba dengan itu. Ini sebetulnya politik sudah untuk mengalihkan isu, untuk menuntut pemerintah bikin kisruh. Ismo sekarang sedang diproses hukum. Nah ini untuk mengalihkan cerita, maka terjadilah kekisruhan di Makassar. Jadi saudara yang beriman, jangan terpancing dengan itu. Mari kasihilah mereka, karena mereka melakukan segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Hanya kasihan saja mereka jadi korban ya. Ya saya berdoa untuk keluarganya. Saya mengutuk keras kepada pelaku bom di gereja katedral Makassar. Saya kutuk keras, biar dijamah Tuhan Yesus. Yang sudah masuk neraka, sudahlah korban masuk neraka dia. Tapi yang lain melihat bahwa itulah aslinya mereka.